Baik, kita mulai ya. Kita hari ini akan melanjutkan materi yang sudah dibuat di minggu kemarin. Minggu kemarin sudah sampai ke pembuatan chart of account atau COA ya, sudah sampai selesai. Dan kalau masih ada baris-baris kosong, silahkan diisi terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Kita buat sheet baru ya, klik tanda panah. Atau kalau sudah ada muncul sheet-nya, klik di sini sheet-nya. Kita akan buat shift namanya ref. Nah, kebetulan sudah saya buat beberapa kolomnya. Yang pertama kita akan membuat kolom untuk referensi VLOOKUP. Jadi tabel ini akan digunakan di fungsi yang lain ya. Begitu juga untuk referensi dropdown di jurnal nanti ya. Jadi sementara kita buat dulu agar nanti dalam pembuatan jurnalnya lebih mudah. Jadi dengan kata lain, sheet ref ini adalah sebagai sheet pembantu ya. Nah, kolom untuk referensi VLOOKUP buat kolom nama akun, nomor akun, dan saldo awal. Nah, di nama akun baris pertama ini ya, gunakan rumus yang di atas ya kalau bisa dibaca ya. Kalau belum terbaca ya, kita buat besar ya. Ya rumusnya if ya. Ini COA akan merujuk ke B8, akan merujuk ke sheet COA ini. Kalau di sheet COA ini ya, B8 ini tanda lebih kecil dan lebih besar ya, artinya tidak sama dengan ya. Jadi dibacanya B8 ini tidak sama dengan kosong, atau dengan kata lain ada isinya. Jadi kalau di sheet B8 sel 8 COA ada isinya, maka akan diisikan data dari sel COA sel B8 di sheet COA ya. Tapi kalau kosong, maka akan diisi dengan tulisan akun belum diisi. Jangan lupa ya diberi tanda petik karena ini berupa karakter. Jadi harus diberi tanda petik agar dibacanya sebagai karakter atau teks. Nah, begitu juga untuk kolom nomor akun ya. Ini rumusnya hampir sama ya. If COA ini cuma A8 ya. A8 itu yang ke sini. Jadi kalau di A8 ini ada isinya, maka akan diisi dengan dari sheet COA sel A8. Nah, kalau tidak ada isinya akan tulis nomor akun kosong. Nah, untuk saldo awal juga sama ya. Cuma dia akan mencari ke H8 ke sini nih. Nah, kalau ada saldonya, maka akan diambil data yang ada saldonya di kolom H ini. Kalau tidak ada saldonya, maka akan dibuat kosong ya. Tanda petik 2 ini tidak ada isinya atau dibuatkan kosong. Nah, kalau sudah diisi di ini ya, nanti akan muncul baris pertama, muncul aset ya. Begitu juga yang kedua sama, kita coba yang baris ketiga apakah berfungsi ya. Nah, ini sama ya, berfungsi ya, karena kas ini ada angkanya, ada saldonya 100.000 ya, jadi akan muncul angka 100.000 ya. Ya gampangnya kalau sudah tinggal dikopikan saja ya, kopikan saja kolom ini sampai ke baris ya, sampai habis COA-nya ya. Ini kalau di berapa kira-kira kita lihat di COA ini sampai baris ke 133 ya. Jadi kalau begitu kita kopikan saja sampai ke baris 133 ya, baris kelebihan. Kita coba ya 40 ya. Lihat ya. Nah, jangan lupa ya, ini kalau ada akun-akun yang tulisannya seperti ini belum diisi, harap diisi dulu ya.
Nah, itu untuk pengisian di kolom-kolom di tabel referensi untuk VLOOKUP. Kita sekarang beralih ke pengisian referensi untuk dropdown. Dropdown yang akan digunakan nanti di jurnal ya. Ini sudah sebutkan kolom sebagian ya. Nah, di kolom akun ini ya isikan dengan rumus if ada left ya, fungsi left coa C84 sama dengan akun. Maksudnya apa ya? Nah, nanti si rumus ini akan mencari sel C8 di sheet coa. C8 di sheet coa ya. Ini berarti ya. Left itu dia akan membaca akun dari kiri ke kanan. Sebanyak 4 ini ya. Sebanyak 4 karakter. Ini harus diberi tanda petik karena berupa karakter atau teks ya. Jadi kalau ada 4 tulisannya akun, dia 4 kata, bukan 4 kata, 4 huruf atau 4 huruf, 4 karakter dari sebelah kiri berupa akun, maka akan ditulis data yang ada di sel B8 di sheet coa ini. Di B8 apa? Nah, B8 aset ya. Jadi akan menulis data yang ada di sheet B8. Nah, kalau tidak ada datanya atau lebih dari 4 karakter atau bukan 4 karakter, depannya bukan akun, 4 karakter depannya bukan akun, maka akan dikosongkan. Nah, contohnya baris yang pertama tidak ada isinya ya, karena baris yang pertama ini berupa header datanya. Nah, begitu juga untuk nomor akun sama ya, dia akan menggunakan fungsi left, tapi bedanya bukan di B8 tapi A8 karena untuk menuliskan nomor akun. Nah, untuk kode nama ya, ini kode plus nama akun adalah gabungan dari kolom ini, kolom nama akun dan nomor akun. Concatenate ini adalah menggabungkan ya, dari F7 ya dan E7 dan diberi tanda di tengah-tengahnya ini ada kosong, biar maksudnya apa? Biar muncul spasi ya. Nah, kita coba, saya gunakan dulu Ctrl D ya untuk melihat satu baris saja. Jadi maksudnya begini ya. Ini akan mengambil nama akunnya, kode akun, ini menggabungkan F-nya ya, kodenya dan namanya. Nah, kalau di sini kita rasa sudah benar, tinggal kopikan saja ya ke baris-baris yang di bawahnya. Kelebihan. Nah, semua ya. Nah, sekarang sudah selesai ya. Tapi satu lagi akan muncul masalah ya, karena ini akan digunakan nanti di jurnal. Nah, kan ada baris-baris kosong seperti ini ya. Maka untuk menghilangkan baris kosongnya, kita gunakan fungsi sort ya. Jadi agar yang baris kosongnya ditaruh di sebelah bawah ya. Ini ada fungsi sort aja yang ini ya. Kita gunakan saja fungsi sort yang sortnya berdasarkan nama akun ya. Nama akun, kemudian ordernya ini kita gunakan yang dari Z to A, maksudnya descending ya, dari besar ke kecil. Ini karena tadi saya dari awalnya dari baris E6 ya. Ini diberi tanda ya, karena baris E6 ini adalah header ya, bukan berupa data. Karena sudah bisa ya kalau menggunakan fungsi sort, kalau sudah tinggal oke saja ya. Jadi nanti muncul seperti ini ya. Nah, baris-baris yang kosongnya ada di bawah, sedangkan baris yang ada datanya
muncul di sebelah atas ya. Karena nanti ketika kita akan di jurnal, kita akan mengambil sel yang ada datanya saja. Oke, kita lanjutkan ke pembuatan jurnal. Buat sheet baru lagi, namanya jurnal ya. Kalau yang sudah ada sheetnya, tinggal beri nama jurnal saja ya. Ini sudah saya buatkan kolom, nah jangan lupa ya. Nanti di atasnya dibuat judul, kemudian nanti ada bulan dan saldo, kolom debit dan kolom kredit. Lihat di modul yang diberikan ataupun yang diberikan ya. Untuk sementara kita gunakan dulu kolomnya saja ya, abaikan judul, belakangan saja. Ini kolom-kolom yang harus ada dalam jurnal adalah tanggal, keterangan ya, untuk keterangan transaksi, nomor bukti, jumlahnya berapa, nanti debit itu nanti di sini akunnya, di sini nanti angkanya ya, rumus ya. Ini rumusnya untuk di debit ini agar tidak usah menulis ulang angka ya. Jadi misal di sini ada transaksi tanggal 1 katakanlah ya, beli kertas ya. Nomor buktinya berapa, di sini jumlahnya katakanlah 10.000 ya. Jadi kolom debit ini tidak perlu tulis lagi 10.000, akan mengambil data dari jumlah ya. Ya rumusnya if E11 ya. If E11 lebih besar dari 0, maka akan mengambil data dari E11 ini. Nah, kalau data di E11 ini lebih kecil atau sama dengan 0, maka akan dikosongkan. Nah, begitu juga untuk kredit sama ya. Detailnya lihat di modul saja ya. Nah, kita lanjutkan dulu ke pembuatan VLOOKUP. Ini dulu referensi untuk drop-down-nya dulu ya. Ini rumusnya. Ini kurang besar, kita perbesar dulu ya. Kita perbesar agar lebih jelas. Nah, ini tabel referensi drop-down ini mengambil data dari ref tadi ya. Nah, di mana datanya yang ada di E7 yang ini. Jadi sama dengan 7. Nah, kalau ininya bukan 7 ya sesuaikan ya. Jadi kalau mulainya ini judul kolomnya katakanlah di E10, ini berarti ini rumusnya mulai E11 ya. Nah, kalau sudah ada angkanya kita kopikan saja ya. Ada berapa? 50 aja kurang lebih lah ya. Masih banyak ternyata ya. Nah, tadi sampai 49 ya. Nanti dirapikan ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian sebelum masuk ke jurnalnya kita isi dulu untuk VLOOKUP. Ya. VLOOKUP ini apa maksudnya? Nah, VLOOKUP ini akan mengisikan nomor akun dari nama akun yang terus di sini ya. Nah, di sini nanti akan digunakan drop down datanya dari sini. Nah, karena di sini tidak ada nomor akunnya, maka nomor akunnya akan diisi di tabel VLOOKUP ini. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini ya. Jelas nggak? Kalau kurang jelas kita perbesar saja ya. Nah, if F11 itu mana? F11 itu ini ya. Jika F11 ini tidak sama dengan kosong atau ada datanya, maka akan mencari data sumber dari F11 ya, mencari ke referensi
sheet referensi. A7 ini jangan lupa ya menggunakan simbol mutlak default ya. Absolute, agar tidak rubah-rubah datanya dari A7 sampai B109. Dari A7 yang ini dia akan mencari data yang sama sampai dengan B terakhir data ya. Nah, kemudian ini dua ini kolom yang kedua, karena ini VLOOKUP ya, vertikal, maka akan mencari kolom yang kedua. Pertamanya dari kolom A ya, kolom ke-1, ini kolom kedua. Jadi nanti misalnya CAS, maka akan diisi data yang ini, yang dari B, yang 1002. Nah, kemudian di sini ada false ya. Ini kalau ternyata error ya, false-nya boleh dihilangkan ya. Ini saya gunakan false karena ternyata kalau tanpa tulisan false ini suka hilang datanya ya. Jadi ini boleh diganti false-nya dikosongkan atau true ya. Silakan saja dirubah ya. Termasuk di sini tandanya ini koma ya. Sesuaikan dengan setting di komputer masing-masing. Kalau koma ya koma, tapi kalau ternyata tidak mau keluar rumusnya, gunakan titik koma. Nah, begitu juga yang N ini. Kalau yang sebelah sini, yang kolom M untuk debit, yang kolom N untuk sebelah kredit. Ini rumusnya ya, sama ya. Ini cuma rujukannya ke H, ya, kolom H 11. Data yang diambilnya sama dari sheet ref A7 dan sampai ke B terakhir ya. Kolom yang kedua dan false. Ini sudah saya masukkan di sini angkanya. Kita cek dulu sebentar ya, apakah ini berfungsi apa enggak ya. Misalnya untuk kas kita untuk kolom debit kita gunakan kas ya. Apakah ini muncul angkanya ya? Ternyata ada angkanya ya. Karena kas ini nomor akunnya 1002. Coba kita cek ya. Nah, kas 1002 ya. Sekarang kita akan cek sebelah kreditnya untuk Bank Malih ya. Bank Malih. Nah, keluar ini angkanya ya. Kalau keluar berarti sudah benar ya. Ini kita hapus dulu ya. Karena akan menggunakan drop down. Ini nanti kalau sudah selesai ya, tinggal dikopikan saja sampai ke baris yang terakhir ya, sampai ikuti jurnal ya. Kalau jurnalnya ada 100 baris, maka tabel VLOOKUP ini juga harus 100 baris karena menunjukkan kode akun dari nama akun yang ada di jurnal. Nah, terakhir ya, kita membuat drop down untuk kolom debit dan kredit. Masih ingat caranya kan ya? Di sini simpan kursornya, masuk ke data validation. Data validation ini gunakan list. Nah, ketika ada source ini, kita pindahkan kursornya dari sini sampai terakhir ya. Nah, sampai sini aja yang ada datanya. Coba kita lihat. Nah, kita tes dulu ya. Utang pajak muncul nggak ini? Muncul benar ya. Nah, ini juga sama ya. Silahkan coba buat sendiri lah ya. Untuk kreditnya gunakan drop down lagi sehingga ketika pilih akun ya. Kita tes lagi ya. Ketika pilih akun, di sini nomor akunnya muncul di kolom tabel VLOOKUP ini ya. Kita tes sekali lagi ya. Misalnya coba dibayar dibuka ya. Jadi ikuti akun yang dipilih di kolom debit maupun kredit. Sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan jelas dan bisa membantu. Kalau sudah sampai sini silahkan dirapihkan
jurnal dan column type-nya diberi warna yang bagus saja ya. Misalnya di sini kalau yang belum paham menghilangkan grid line-nya dihilangkan saja ya. Kemudian nanti klik di sebelah kiri atas ini, beri warna misalnya sesuai dengan warna kesukaan masing-masing. Misalnya warna apa ini? Warna coba aja lah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi usahakan variatif lah ya, jadi agar enak dipandang. Sekian, mudah-mudahan cukup jelas dan bisa membantu.